Oke, keretanya udah lewat. Lanjut. Ini dia Polsek, pos polisi Mengkreng. Oke teman-teman, jumpa lagi di video gua, dan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, klik link di atas kanan kalian ya. Dan sekarang ini posisinya gue udah sampai di Jalan Purwoasri teman-teman. Jadi ini kita sudah heading to the south, asik. Kita udah menuju selatan. Kalau di maps tuh kayak gini. Waduh, kaget gue ada tebu. Ya, ini Jalan Purwoasri ini cukup panjang teman-teman. Secara kilometer ya. Tapi bagusnya sih sekarang jalanannya udah lebih banyak yang mulus gitu dibanding yang tambelan-tambelan. Oh iya, dari video sebelumnya gua tuh jadi tahu ya, ternyata suara angin itu masih tembus ke mikrofon gua ya. Karena emang kayak ini ya, nggak mungkin ada bagian celah kecil gitu terus anginnya masuk. Jadi bunyinya itu kayak bunyi peluit gitu loh. Apalagi kalau udah di atas 80 teman-teman. Kita masih di Purwoasri ya, jam 8.50, berarti anggaplah jam 9, setengah 9 tadi, setengah 7 kita jalan, berarti udah 2,5 jam. Sudah 2,5 jam ya, rata-rata lah, nggak cepet nggak lambat. Papar namanya, Telkom Papar tuh. Kalau ke kiri ke Pare teman-teman. Di jalan-jalan kayak gini tuh penting banget ya kondisi lampu kendaraan kalian, karena gini teman-teman, lampu itu bukan hanya tentang untuk nerangin jalan kalian aja, tapi untuk memberi tanda kepada pengendara lain bahwa ada kendaraan lain gitu loh, ada kendaraan kalian. Jadi jangan egois ya. Gue mah nggak pakai lampu, nggak apa-apa. Orang gue hafal jalannya gitu. Ya bukan masalah elunya doang gitu loh. Tapi kendaraan lain juga harus tahu kalau ada kendaraan, ada motor kalian atau mobil kalian. Karena bahaya. Udah jalannya tuh gelap, nggak ada lampu penerangan kan, dan cenderung ngebut-ngebut. Otomatis ketika mau overtake itu kan yang bisa menjadi isyarat ya cuma titik lampu doang ya dari kejauhan. Nah kalau pas ketemunya lampu mobil misalkan yang sebelah kanannya mati gitu ya, otomatis kita yang ngelihat kan, wah ini kelihatan kayak motor doang gitu loh, lampunya satu, padahal itu mobil agak lebar. Nah itu bahaya tuh teman-teman. Makanya kadang-kadang ya emang gue sangat setuju ketika kalian itu untuk jalan touring atau jalan jauh itu menambah alat penerangan ya, menambah extra lamp, pakai bilet atau apapun semacamnya. Kadang-kadang emang kita perlu extra mile gitu biar lebih safety, demi kenyamanan kita, kenyamanan dan keamanan tentunya. Itu pun kadang-kadang ya kita aja udah coba untuk naikin awareness kita tentang safety berkendara atau safety riding, tetap aja masih kadang-kadang ya amit-amit gitu ya apes.
ketemu pengendara yang ugal-ugalan lah gitu. Tapi setidaknya kita sudah berusaha, itu poinnya. Setidaknya kita mengurangi resiko kecelakaan yang disebabkan oleh diri kita. Gitu teman-teman. Kalau kecelakaan karena bencana alam atau orang lain ya wallahu alam, kita cuma bisa berdoa gitu ya. Makanya selain kita usaha, kita juga harus berdoa. Gitu. Ini Purwasri belum habis, gila, panjang banget. Udah jam 9 sekarang. Kilometer per liternya masih dapat di angka 51 teman-teman. Ini sekarang gua udah di mana nih? Surya Pemenang kalau nggak salah ini. Ini garasinya truknya ini gudang garam sebelah kanan tadi. Oh iya, katanya gudang garam ini ya di ambang kebangkrutan ya. Bukan kebangkrutan sih, tapi lebih ke kerugian ya. Gue baca berita. Gila ya, emang kondisi di negara kita tercinta ini sedang tidak baik-baik saja. Asik. Nah, berarti dikit lagi kita tuh sampai Jongbiru teman-teman. Habis Jongbiru semampir baru kota Kediri gitu. Ya, kita udah di Jongbiru teman-teman. Udah mulai memasuki kota Kediri dikit lagi. Ini nih pabriknya gudang garam. Jantungnya kota Kediri ya. Sumber penghasilan terbesarnya kota Kediri kayaknya. Bahkan yang gue baca ya kendaraan Bandara Doho itu juga sebagian, atau gue nggak tahu berapa persen, lupa, itu dimodalin sama gudang garam. Apa secara kepemilikan bahkan ya, gue lupa deh. Tapi ya gitu, kondisi terakhir katanya gudang garam itu lagi merugi teman-teman. Sebenarnya dilema juga sih. Apa ya, pabrik rokok merugi itu kan berarti kan semakin kurang konsumen rokok ya, atau perokoknya. Nah, ini semampir nih. Iya, sebenarnya itu tadi ya, pabrik rokok kalau sampai ada penurunan bahkan tajam gitu ya, berarti kan ada dua sisi ya. Sisi baiknya adalah ya berarti jumlah perokok di Indonesia semakin berkurang gitu, berarti menuju Indonesia yang sehat gitu. Cuma ya sisi lainnya otomatis karena pabriknya goyang, mungkin ada potensi karyawannya itu atau buruhnya itu di PHK teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan sih nggak sampai ya. Ya gue nggak tahu lah gimana caranya. Kalau bisa Indonesianya sehat, tapi pekerjanya juga tetap bisa bekerja sejahtera. Bisa nggak ya kira-kira? Ini dibangun apa ya? Gede banget loh ini, dipagerin proyeknya. Apa taman ya? Nah, kita udah di Balai Kota Kediri. Tuh, kantor wali kota Kediri. Oh, ini ada apa nih? Oh, dibersihin. Habis ada apa ini? Ada apa ini teman-teman? Kok banyak sampah? Pasar dah. Loh, ada acara tak berarti ya tadi hari ini? Oh, alah. Iya, kayaknya habis ada event ini. Gue tuh inget banget ya dulu waktu zamannya COVID, lewat Kediri itu banyak yang ditutup teman-teman. Jadi harus muter-muter nyari jalan. Apa social distancing ya?
Kalau nggak salah nih jalan ditutup, gua harus lewat ke arah mana, timur lagi sana lah. Ini kita udah di Doho nih, tuh yang banyak kulineran malam-malam yang terkenal, Jalan Doho Kediri. Dan ini adalah alun-alun Kediri. Aduh, ini kenapa lagi motor? Sebelah kanan tuh tadi Masjid Agungnya atau Masjid Akbarnya Kediri. Gue lupa namanya, nama masjid itu apa. Berarti kita ini udah memasuki ruas jalan apa ya? Ngeronggo ya, kalau nggak salah. Iya, ini kalau nggak salah Ngeronggo deh. Habis Ngeronggo, Beranggahan, Ngadiluih, Keras. Barusan tadi ada mobil gitu ya, mau keluar dari gang. Tapi gue tuh nggak notice teman-teman. Cuma begitu gue perhatiin, ya wajar, orang dia nggak nyalain lampu. Dia tuh pakai, kayaknya tuh dia pakai bilet atau proji gitu, terus dia pakai alis, lampu-lampu alis gitu. Nah, lampu yang dinyalain tuh cuma lampu alisnya doang, lampu headlampnya atau lampu utamanya tuh nggak nyala. Gue nggak paham ya kenapa orang-orang yang pada pakai proyektor atau pakai bilet itu sering banget dimatiin lampunya. Ngapain kalian modif lampu kalau nggak pernah dinyalain? Ini kita udah di mana ya? Ini daerah Beranggahan mungkin. Apa Kolak ya? Kayaknya Kolak deh. Ini habis ada pengajian nih kayaknya ya. Tausiah gitu kayaknya. Biasanya tuh ada gus-gus gitu loh teman-teman di sini tuh. Jadi kalau ada gus siapa gitu yang terkenal dateng, rame langsung, banyak pedagang lah depannya. Nah, gue udah sampai di ini nih, Ngadiluih. Ciri-cirinya adalah banyak tukang soto teman-teman. Jadi salah satu favoritnya orang Kediri gitu ya, atau sekitarnya itu makan soto di daerah sini. Jadi banyak banget soto. Sotonya itu soto ayam kampung ya teman-teman ya, bukan soto bening. Tapi sotonya itu kayak ada apa ya, santannya gitu loh sedikit, dan rasanya boleh dibilang cenderung agak kemanisan dikit gitu. Agak manis-manis. Jadi beda sama beda sama kayak beda sama soto Boyolali gitu. Soto Boyolali itu kan dia itu kan kuahnya emang bening. Nah, kalau itu kuahnya kayak bersantan gitu, cuma nggak sekental soto Betawi gitu. Yang gua jadiin benchmark ini sih sotonya Bu Beno sih, kalau kalian tahu ya, karena ya favorit keluarga gua di sana, di soto Bu Beno. Gue belum pernah sih nyobain soto selain soto Bu Beno di daerah Ngadiluih. Atau ada rekomendasi yang lain teman-teman selain Bu Beno? Soalnya yang rame cuma Bu Beno sih yang gue lihat. Ini jam 9.24 atau setengah 10 lah ya. Berarti kita udah 3 jam teman-teman. 3 jam perjalanan, 136 km per jam. Berarti rata-ratanya berapa tuh? Kalau 136 kilo dibagi 3, anggaplah 120 bagi 3. 120 bagi 3, 40. Tambahin berapa lagi? 10 misalnya. Ini 140 lah ya. 10 140 tadi 43 44 km per jam rata-ratanya. Gue pernah dapat rata-rata paling cepat kalau nggak salah di 60 km per jam itu teman-teman. Jadi kan jaraknya 150 kilo ya. Itu gue tempuh cuma sekitar 2 jam setengah ya, itu 6, pokoknya rata-ratanya 60 km per jam lah. Ini pabrik gulanya Kediri teman-teman, namanya lupa gue namanya. Namanya pabrik gula Ngadirjo. Jadi
pabrik gula yang tebu ya. Itu di sini. Tuh banyak, kalau kalian bisa lihat di dalam tuh. Asapnya tuh. Kelihatan nggak ya di kamera? Tuh, dia tuh produksi tuh. Tuh, cerobong asapnya. Ya, ini Ngadirejo namanya. Pabrik gula yang cukup tua yang ada di Kediri, dan sebelah kirinya itu perumahan staff-staffnya ya, atau pengurusnya gitulah. Pejabat-pejabatnya mungkin ya. Gue juga nggak begitu ngikutin sih, cuma dikasih tahu aja. Dan unik sebenarnya rumah-rumahnya itu, kalau nanti kapan-kapan kalau pas siang. Jadi rumahnya itu kan ya kayak berdampingan gitu lah. Halamannya luas. Ada pagernya. Nah, cuma pagernya itu pendek banget teman-teman. Paling cuma sampai sedengkul lah ya. Sedengkul atau sepaha gitu loh. Berarti dikit lagi kita sampai Keras. Habis Keras, Tulungagung. Tadi udah ngelewatin pom bensin Keras. Keras, KRAS ya, bukan KERAS. Tapi ya keras, kebaca keras. Dikit lagi sampai, berarti mungkin 10 menitan lagi lah. Masih banyak banget sawahnya. Dan kalau udah sampai sini tuh udaranya tuh langsung dingin teman-teman. Beda banget ya. Selisih satu lampu merah tadi, itu langsung anginnya tuh dingin. Mungkin suhunya langsung turun sekitar 2-3 derajat kayaknya. Yang ya feeling aja sih. Nah, habis ini tuh kita masuk ke jalan bagus nih, jalan favorit. Jadi jalan ini tuh jalan penghubung antar kota Kediri dengan Tulungagung. Tapi ini sudah masuk Kediri, batasnya jembatan ini teman-teman. Nah, ini udah ini udah masuk ke Tulungagung maksudnya. Nih lihat ya, jalannya tuh langsung 2 lajur gitu, buat 2 kendaraan, roda 4. Nah, ini jalan favorit gua karena ini jalan halus, mulus gitu, dan panjang teman-teman. Cuma hati-hati ya, kadang-kadang suka ada yang balapan liar tuh di dekat-dekat pom bensin sana. Ini gua pakai lampu jauh karena untuk antisipasi ada lubang yang gak kelihatan teman-teman. Karena jalanan juga gede kan ya, mungkin nggak terlalu mengganggu pengendara yang lain lah. Lagian lampu jauh gua itu ini apa namanya, posisinya tuh udah lebih nunduk, supaya buat ngebantu gua ngelihat ini jalanan, memang bukan untuk passing atau untuk ngedim gitu. Gue udah sampai di ujung jalan bagus gitu ya, di ujung jalan Ngantru namanya. Nah, depan itu ada jembatan namanya jembatan Ngujang teman-teman. Nah, kalau kalian tahu atau punya saudara yang pernah atau tinggal di sini, itu jembatan itu terkenal sama monyet-monyetnya atau ketean gitu. Nah, tapi gue nggak lurus teman-teman. Kalau lurus itu kan ke arah kota, gue kiri. Gua ke arah mana? Padangan. Gitu. Ke arah Blitar ini. Jadi kita tuh bisa ke Blitar selain lewat sini sama lewat yang jalan kota sana. Jadi lurus lagi sampai perempatan kota Jepun, terus ke kiri. Nah, itu bisa ke Blitar lewat Ngunut namanya. Tapi karena rumah gua di sini, tinggal di sekitar sini, jadi gua belok. Nah, sekaligus gua mau mengakhiri video perjalanan ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, subscribe, sama komen kalau kalian punya pengalaman yang sama atau ada hal yang mau disampaikan, komentar aja. Dan
gue selalu mendoakan gitu ya, supaya kalian tuh sehat gitu, dijauhkan dari segala macam penyakit bahaya, rezekinya lancar, usahanya lancar, ya pokoknya yang terbaik lah buat kalian. Semoga itu juga kembali ke gua gitu. Ingat ya, tetap hati-hati berkendara, selalu utamakan safety, utamakan selamat sampai tujuan dibanding kecepatan. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.